Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ari Indarwati, SPD SD, guru kelas 5 UPT SDN Ringenan 02. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun topik Merdeka Belajar yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai saat ini perlu kita ubah. Sistem pengajaran zaman kolonial antara lain 1. Meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Ketiga, melakukan perengkengan berdasarkan nilai pengetahuan. Keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Dalam proses mendampingi murid, guru juga harus menyesuaikan kodrat keadaan. Kodrat keadaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 1. Kodrat alam, 2. Kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah atau idiosinktrik melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat zaman itu sendiri berkaitan dengan isi dan irama. Dalam mendampingi murid, guru juga harus memperhatikan asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu artinya pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Konsentris artinya pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Dalam implementasi Merdeka Mengajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara 1. Melatih keberanian berpendapat, olah akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku, olah akal. 3. Memunculkan kehendak, olah karsa. 4. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan.
Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atau kodrat kekuatan dan potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Nah, sebelum memerdekakan murid, terlebih dahulu kita harus memerdekakan diri sendiri dengan cara merefleksikan apa yang kita lakukan. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar dalam kurikulum Merdeka Mengajar? Dalam pengimplementasian Merdeka Belajar, kita juga harus menerapkan sistem Among Ki Hajar Dewantara. Sistem Among merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, paksaan dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem Among itu sendiri ada 3, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, maksudnya di depan menjadi teladan. Ing madya mangun karsa, maksudnya di tengah-tengah mereka pemimpin atau guru membangun kemauan. Yang ketiga, tut wuri handayani, maksudnya dari belakang pemimpin atau guru memberikan daya atau kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Dalam modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, terdapat tripusat pendidikan atau trisentra pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh bagi pendidikan seorang anak. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Yang ketiga adalah masyarakat. Layaknya keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi pendidikan seorang anak. Dengan siapa dia bergaul, bagaimana pola pertemanannya, kegiatan apa yang dilakukan dalam masyarakat, juga media massa mempengaruhi pendidikan seseorang di lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih, salam Merdeka Mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.